Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan kita kelompok 1 dari kelas 10 TJKT 1. Kali ini kita akan membuat podcast yang membahas tentang kerajaan Kutai. Oke, sebelumnya biar lebih akrab mungkin kita kenalan dulu ya. Di sini ada Danendra Kurniawan dari absen 8. Saya Alifa Migi Prasti dari absen 1. Saya Gita Cahyani dari absen 25. Oke, kita menuju topik utama ya. Apa yang kalian ketahui tentang kerajaan Kutai? Kerajaan Kutai itu terletak di daerah aliran Sungai Mahakam, Muara Kaman, Kalimantan. Kerajaan Kutai itu adalah kerajaan tertua dan merupakan kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia yang diperkirakan itu berdiri sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kalian tahu nggak sih letak kerajaan Kutai di mana? Kerajaan Kutai itu terletak di daerah aliran Sungai Mahakam, Muara Kuman, Kalimantan. Selanjutnya, siapa raja pertama dan raja paling terkenal? Oke, raja pertama dan yang paling terkenal dari kerajaan Kutai, Martadipura adalah Raja Mulawarman Naladewa. Bagaimana keadaan sosial budaya pada masa kerajaan Kutai yang kalian tahu? Keadaan sosial budaya ya. Dalam prasasti Yupa tertulis bahwa masyarakat itu sudah banyak yang menganut agama Hindu, sehingga pola pengaturan kerajaan kepada masyarakat itu sangat teratur seperti pemerintahan kerajaan India. Masyarakat di kerajaan Kutai itu dapat menerima unsur budaya luar, namun tetap memelihara dan melestarikan budayanya sendiri. Yupa yang menggunakan huruf Pallawa menunjukkan adanya pengaruh dari India Selatan, sedangkan Yupa sendiri merupakan bentuk perkembangan dari Menhir, kebudayaan asli nenek moyang bangsa Indonesia zaman Megalitikum. Oke, selanjutnya. Terus bagaimana keadaan ekonomi kerajaan Kutai pada masa itu? Untuk keadaan ekonomi, kerajaan Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam sehingga masyarakatnya banyak berpencaharian di bidang pertanian. Selain pertanian, mereka juga melakukan perdagangan. Bahkan diperkirakan sudah terjadi hubungan dagang dengan bangsa luar. Sebab jika dilihat dari letak geografisnya, kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar terus ke Filipina dan sampai di Cina. Dalam pelayarannya, para pedagang diperkirakan singgah terlebih dahulu di Kutai. Oleh sebab itu, Kutai semakin ramai dan rakyat hidup makmur. Kemakmuran Kutai tercermin dari kedermawanan Raja Mulawarman. Dikisahkan ia mengadakan kurban emas dan 20.000 ekor lembu untuk para Brahmana. Selanjutnya, bagaimana keadaan politik pada masa kerajaan Kutai yang kalian tahu? Jadi, adapun kehidupan politik yang dijelaskan dalam Yupa bahwa raja terbesar Kutai adalah Mulawarman, putra Aswawarman, dan Aswawarman adalah putra Kudungga. Dalam Yupa dijelaskan bahwa Aswawarman disebut sebagai dewa matahari dan pendiri keluarga raja. Hal ini berarti Aswawarman sudah menganut agama Hindu dan dipandang sebagai pendiri keluarga sejak dulu. Oke, apa yang kalian tahu tentang peninggalan kerajaan Kutai? Oke, untuk peninggalan kerajaan Kutai ada berupa 7 buah yupa. Kutai meninggalkan sumber sejarah berupa yupa yang berjumlah 7 buah dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yupa banyak memberikan informasi terkait keluarga kerajaan dan aspek sosial, agama, dan ekonomi. Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana keruntuhan kerajaan Kutai pada masa itu? Kerajaan Kutai itu mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan raja terakhirnya yang bernama Maharaja Dharmasetiya. Faktor penyebab keruntuhan kerajaan Kutai itu adalah adanya perebutan kekuasaan antara kerajaan Kutai Martapura yang memeluk agama Hindu dengan kerajaan Kutai Kertanegara yang sudah memeluk agama Islam. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat kali ini yaitu kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua dan kerajaan yang berdiri pertama di Indonesia dengan peninggalan sejarah berupa 7 buah yupa. Oke, mungkin cukup sekian topik yang kita bahas kali ini. Semoga dengan adanya podcast
Kali ini kita bisa dapat ilmu ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata baik disengaja atau tidak dari kami. Dan saya berterima kasih kepada narasumber yang telah datang pada podcast hari ini beserta para audiens yang telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan podcast kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.